Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrizal Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 praktikum pengendalian proses, yaitu tentang penentuan fungsi transfer pada pengendali. Berikut ini yaitu hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan fungsi transfer pada pengendali. Yang pertama yaitu ada KP atau gain, di mana KP ini adalah bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output PV yang terjadi atas perubahan input MV. Yang kedua yaitu ada TO atau TOP, time constant, di mana waktu yang dibutuhkan proses output untuk mencapai steady state setelah dilakukan perubahan input. TOP di sini didapatkan dari membuat garis singgung sedekat mungkin dari titik belok kurva. Yang ketiga ada TOD, dead time, yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. TOD di sini nanti akan didapatkan dari kurva dengan melihat garis horizontal sebelum titik belok. Selanjutnya ada fungsi transfer. Fungsi transfer ini didapatkan dari nilai output dibagi nilai input. Jika fungsi transfer tanpa menggunakan dead time, menggunakan rumus yang ini, K per TO S plus 1. Jika menggunakan dead time, menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya yaitu untuk mencari nilai KP, yaitu menggunakan delta CS per delta persen PU, di mana delta CS ini didapatkan dari persen PV2 min persen PV1. Untuk delta persen PU didapatkan dari persen PO2 dikurangi persen PO1. Selanjutnya yaitu ada data pengamatan. Nah, di sini sudah ditampilkan data pengamatan. Ada persen PO1, PO2, persen PV1, persen PV2, delta persen PO, dan juga delta persen PV. Untuk tabel yang di bawah yaitu perbandingan terhadap T waktu dengan persen PV. Pembahasan di sini nanti meliputi metode 1, metode 2, dan juga metode 3. Metode 1. Cara membuat garis singgung pada metode 1 yaitu buat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Selanjutnya, tentukan titik belok sebagai permulaan garis singgung. Kemudian buatlah garis singgung sedekat mungkin dengan kurva reaksi. Yang ketiga yaitu buat titik pertemuan antara garis singgung dengan persen PV2. Kemudian tarik garis vertikal menuju sumbu X pada bagian bawah. Selanjutnya, garis panjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah TOP dan garis sebelum titik belok adalah TOD. Didapatkan grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1 sebagai berikut. Tentukan nilai KP, TO, dan TOD jika ada dengan menggunakan metode 1. Nah, di sini tadi diketahui persen PO1, persen PO2 dari data pengamatan. Nanti digunakan rumus delta persen PO sama dengan persen PO2 min persen PO1. Didapatkan hasil sebesar 7,1%. Selanjutnya mencari delta CS-nya yaitu persen PV2 min persen PV1. Didapatkan hasil yaitu 40%. Nanti dimasukkan ke rumus KP yaitu delta CS per delta persen PO. Ditemukan hasil sebesar 0,1775. Untuk nilai TO-nya 12 dan nilai TOD-nya tidak ada. Selanjutnya menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin A2, yaitu karena tidak ada dead time-nya TOD, maka di sini kita menggunakan rumus fungsi transfer sama dengan K per TO S plus 1, di
mana tau S-nya tadi diketahui nilainya 12 dan didapatkan hasil 0,013653. Selanjutnya yaitu metode 2. Cara menggunakan metode 2 yaitu yang pertama, buat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Yang kedua, cari titik potong dengan cara titik potong sama dengan persen PV1 plus 0,632 dikali delta CS. Kemudian nanti dari titik potong tersebut buatlah garis horizontal sampai memotong kurva. Yang ketiga yaitu buatlah garis lurus vertikal dari garis potong sampai ke sumbu X bagian bawah. Selanjutnya garis panjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X yaitu tau P, dan garis sebelum titik belok yaitu kita sebut dengan tau D. Berikut grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Untuk menentukan nilai KB, TO, dan TOD jika ada dengan menggunakan metode 2, yaitu menghitung dulu titik potongnya ditemukan sebesar 41,3872. Nanti dari titik potong tersebut dimasukkan ke rumus KP. Rumus KP untuk metode 2 yaitu titik potong per delta persen PU. Ditemukan hasil sebesar 1,03468. TO sama dengan 12 dan TOJ tidak ada. Tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin B2. Karena pada poin B2 tidak ditemukan nilai TOD, maka kita menggunakan rumus GS sama dengan K per TS plus 1, di mana ditemukan hasil besar 0,79590077. Metode 3. Cara menggunakan metode 3 yaitu cari titik T1 dan T2 dengan cara T1 sama dengan persen PV1 plus 0,283 dikali delta CS. T2 nya sama dengan persen PV1 plus 0,632 dikali delta CS. Selanjutnya, hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik T1 dan T2. Perhitungan waktu dimulai saat melakukan perubahan input. Yang ketiga yaitu hitung TO P dan TO D-nya dengan cara TO sama dengan 3/2 dikali T2 min T1. Untuk mencari nilai TO D-nya yaitu T2 min TO. Berikut ini yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentukan nilai KP, TO, dan TOD jika ada dengan menggunakan metode 3. Jadi yaitu dengan cara menghitung titik T1 dan T2 didapatkan hasil sebagai berikut, dan menghitung TO menggunakan rumus tadi yaitu 3/2 dikali T2 min T1. Untuk menghitung TOD menggunakan rumus T2 min TO. Untuk menghitung KP sama caranya menggunakan delta CS per delta persen PO. Ditemukan hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin C2. Fungsi transfer di sini sama menggunakan rumus K per TO S plus 1. Ditemukan hasil sebesar 0,037631. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.